What's up the Chelsea? Welcome back to CBC. Welcome back to Chelsea Bola Channel. How are you guys? Jumpa lagi di episode ke-166. Kemarin kita sudah membahas beragam rumor transfer mulai Nico Williams, Liam Delap, Sesko, Garnacho, Matistel, Leroy Sané, Dean Hutchinson, hingga Mark Gui. Ya, so buat teman-teman yang ketinggalan dapat langsung klik link di atas. Oke, jadi di episode kali ini ya, kita akan kembali membahas rumor transfer seputar Chelsea. Namun seperti biasa, sebelum kita lanjut menonton, pastikan teman-teman sudah mengklik tombol like. Dan juga buat yang pertama kali menonton channel CBC ini, dapat langsung klik tombol subscribe. Oke, without further ado, let's get started. Ya, 7 hari lagi menuju deadline di tanggal 3 Februari 2025 bursa transfer akan resmi ditutup. Oke, pertama-tama kita langsung masuk saja ke pembahasan posisi yang kemarin kita semua ini sepakat untuk membuang dia ini di bench untuk match-match selanjutnya. Ya, benar sekali posisi goalkeeper yaitu Robert Sanchez. Dikutip dari The Athletic, Chelsea mempunyai harapan yang tinggi kepada Philip Jorgensen yang di mana saat ini menjadi pilihan kedua sepanjang musim ini dan untuk Mike Penders yang di mana akan bergabung dengan mereka di musim panas ini. Jadi sepertinya mereka tidak akan menandatangani kiper lainnya di bursa transfer window kali ini. Ya, betul sekali. Berkali-kali CBC bilang terkait posisi kiper ini ada kiper muda titisan dari Thibaut Courtois yaitu Mike Penders yang akan datang di bursa transfer musim panas nanti ya teman-teman. Jadi tentu saja kita ini harapannya di musim tersisa hanya bergantung kepada Jorgensen. Karena kita sudah tahu dan kita sudah alami berkali-kali Robert Sanchez ini membuat kesalahan demi kesalahan ya, blunder hingga 6 yang berujung dengan gol di musim 2024-2025 ini ya teman-teman. Jadi ah kita tahu semua ada banyak pemain goalkeeper yang terregistrasi di mana ada Kepa saat ini sedang dipinjamkan di Bournemouth yang penampilannya juga sangat signifikan. Kemudian ada Petrovic yang saat ini ada di Strasbourg dan penampilannya juga sangat oke. Jadi untuk mendatangkan kiper baru itu sangat kecil. Sehingga kemungkinan besar kita akan stick to the Jorgensen dan juga sebagai backup eh, Robert Sanchez. Ya, hopefully Jorgensen akan menggeser Robert Sanchez berdasarkan penampilan Robert Sanchez yang sangat-sangat tidak bisa kita toleransi hingga saat ini ya, guys. Dan jangan lupa kita juga punya kiper pinjaman yang baru kita tarik karena cedera yaitu Slonina yang juga penampilannya cukup oke di Barnsley. So, kita akan lihat sejauh mana Enzo Maresca ini dapat mempercayai Jorgensen karena dia sendiri dan timnya yang memilih mendatangkan Jorgensen di bursa eh, transfer musim panas kemarin ya. Oke, next kita akan membahas pemain yang dimana pemain ini adalah pemain belakang yang diidola-idolakan oleh kalian yang akhirnya akan membuat kalian semua ini sedih karena dia ini mendapatkan konfirmasi akan meninggalkan Chelsea. Dikutip dari Fabrizio Romano, eksklusif, Axel Disasi telah menyetujui kesepakatan pribadi dengan Aston Villa. Disasi mau bergabung dengan Villa meskipun ada ketertarikan dari beberapa klub seputar Eropa. Setelah pembicaraan langsung dengan Unai Emery, krusial untuk mendapatkan lampu hijau. Kesepakatan saat ini tergantung pada Chelsea dan Villa untuk mencapai kesepakatan. Ya, jangan sedih gitu dong teman-teman. Tapi akhirnya ya, CBC menemukan fakta lainnya dari Fabrice Hawkins. Negosiasi sedang berjalan antar Aston Villa dan
Chelsea untuk peminjaman dengan tidak ada opsi pembelian. Kesepakatan personal dengan Disasi telah disetujui. Hmm. CBC coba cari sumber berita lainnya yang terpercaya. Kali ini dari Ben Jacobs. Axel Disasi telah menyetujui kesepakatan personal dengan Aston Villa. Sebagaimana Fabrizio Romano menyebutkan, antar klub sedang berlangsung pembicaraan. Chelsea terbuka untuk formula yang berbeda di mana dapat juga terungkap bahwa Disasi dalam radar Wolves dan beberapa klub Eropa lainnya. Chelsea dan Disasi sedang menilai opsi-opsi tersebut. Next, balik lagi dikonfirmasi dari Fabrizio Romano. Negosiasi antara Aston Villa dan Chelsea untuk Axel Disasi adalah kepindahan dengan status peminjaman plus gaji yang di-cover. Disasi mengatakan iya kepada Aston Villa dan dia tidak mempertimbangkan opsi lainnya meskipun Italia dan klub Inggris lainnya terlink juga. Dia mau Villa sebagaimana eksklusif terungkap. Next, dikutip dari Matlow, Axel Disasi telah muncul sebagai target peminjaman oleh Villa. Namun, Chelsea juga memiliki pertanyaan dari Wolves dan klub besar Bundesliga dan akan menimbang masa depan Disasi dalam beberapa hari ke depan. Ya. Yang terakhir, dikutip dari The Athletic, Chelsea juga mempunyai penawaran permanen dan peminjaman untuk Axel Disasi dari tim Liga Inggris dan klub Eropa. Ya, harapan dari CBC, please check out permanen dari Axel Disasi ini. No future guys. Kita sudah mempunyai banyak sekali center back. Itu yang perlu diingat. Jadi apabila tidak ada obligasi untuk pembelian, apabila kita tidak mempunyai opsi untuk kita menjual secara permanen, harus di-loan dengan obligasi sebagai pembelian. Karena apa? Karena kita mempunyai Anselmino ya yang sudah datang dan saat ini masih beradaptasi dan training internal dengan Chelsea. Kita punya Gilchrist, kita punya yang masih dipinjamkan juga Humphries ya. Dan juga tentu saja kemarin Trevor Chalobah sudah datang. Ada juga yang existing saat ini, Colwill, kemudian Badiashile dan juga Tosin ya dan Trevor Chalobah. That's why kita berharap kita harus get rid of this center back ya. Karena paling tidak kita hanya mempunyai at least 5 lah ya sebagai backup satu sama lain ya. Karena central back ini posisinya itu kan biasanya cuma 2 ataupun 3 ya. Belum lagi Rhys James yang saat ini bermain sebagai right center back. So we will see guys what will be happen. So stay tuned with CBC. Next kita akan membahas pemain muda yang juga tidak mendapatkan kesempatan bermain hingga saat ini. Dikutip dari Mate Moreto, saat pembicaraan berlangsung antara Juventus dan Chelsea untuk Renato Vega, nama Carne juga telah didiskusikan. Dia masih salah satu pemain yang perlu diperhatikan untuk menuju hari-hari terakhir bursa transfer dengan beberapa klub juga yang menginginkan menandatangani Carne. Next dikutip dari Mail Sport, Porto, Juventus, Everton, West Ham, Dortmund, dan Strasbourg. Mereka semua mau mendatangkan Carne Chukwuemeka yang dimana mempunyai klausul pembelian 40 juta pound sterling, di mana Chelsea tetap menunjuk hal itu, tetapi mereka maunya adalah peminjaman. Next dikutip dari The Athletic, pembicaraan telah berlangsung dengan Chelsea mengenai potensial cancel peminjaman jangka panjang Armando Broja yang cedera. Tapi sejauh ini belum ada kesepakatan yang ditemukan. Satu solusi yang memungkinkan itu adalah mempertimbangkan Everton untuk mengambil salah seorang lainnya dari Chelsea sebagai pertukaran dengan pemain tengah Carne dan Kernan dan juga left back Ben Chilwell, di mana potensial terjadi atas ketertarikan 3 pemain tersebut. Next dikutip dari Johnson Sport, Chelsea sedang menginginkan untuk melepas Carne pergi sebagai peminjaman, tetapi Strasbourg saat ini lebih diminati daripada Dortmund. Oke, dari perspektif CBC, kita melihat Carne ini sebenarnya pemain yang sangat-sangat mempunyai potensi untuk menjadi pemain bintang. Tapi karena dia ini musim lalu mengalami cedera yang cukup panjang, dan juga di musim ini sempat turun, tapi sempat juga terkena cedera. Ya.
Dan CBC melihat potensi ada di dalam dirinya. CBC berharap beda dengan Disasi, tapi kalau Chukwuemeka kita dapat memberikan opsi peminjaman, tapi agak dilema juga karena kita masih mempunyai Kendrick Price yang akan datang. Begitu juga dengan eh Kasede yang masih belum terjual. Dan pemain yang sedang kita pinjamkan yang sangat fenomenal yaitu Andre Santos. Jadi Chukwuemeka ini apabila nanti kembali mau ditempatkan di mana ya, kalau tidak kembali dilakukan penjualan setelah kita pinjamkan. So, kita move on ya. Kita simak kelanjutan terkait pemain Bayern yang kemarin kita bahas dan ini berikut update-nya dikutip dari Kessler Phillips. Tel tidak melihat Chelsea sebagai tujuan yang baik untuk perkembangan di stage ini. Next, dikutip dari Patty, seperti yang dikatakan 10 hari yang lalu, Tel saat ini tidak menginginkan Chelsea. Selanjutnya adalah Garnacho. Tidak ada striker yang dibahas. Center back bukan prioritas bursa transfer kali ini. Central defensive midfielder untuk backup telah didiskusikan, tetapi banyak penolakan atas pendekatan yang dilakukan oleh Chelsea. Next, masih dari Patty. Memahami direktur klub telah mencoba berbicara dengan Tel dan Davis bulan ini, tetapi kedua pemain tersebut menolak pendekatan dan mengatakan kebijakan menit bermain di Chelsea bukanlah yang mereka inginkan dalam jangka panjang. Juga di internal Bayern terungkap bahwa mereka mentertawakan permintaan Chelsea 70 juta euro untuk Nkunku. Ya, kalau dari sini CBC melihat bahwa Matistel ini memang tidak berminat dan tentu saja apabila dia ini datang ke Chelsea, dia meminta garansi waktu bermain. Jadi seperti yang kita ketahui bersama, Chelsea itu sudah mempunyai pemain-pemain di wingers dan juga tidak mungkin juga Matistel itu langsung menjadi starting line up di striker menggantikan Jackson ya. Meskipun kita tahu Jackson saat ini sangat-sangat bapuk 7 match tanpa gol. Tapi kita bisa lihat bahwa ini mungkin bukan suatu prioritas buat Chelsea untuk mendatangkan another wingers di samping Garnacho ya. Oke, berikutnya kita akan membahas pemain muda dari Aston Villa yang musim panas kemarin itu kita baru saja mendatangkan dan tampaknya hingga saat ini dia belum dapat kesempatan untuk turun karena dia ini mengalami cedera hamstring ya. Dikutip dari Ben Jacobs, mengerti bahwa Omari Kellyman saat ini sepertinya tidak akan pergi untuk dipinjamkan ke Championship Club. Meskipun ada ketertarikan yang signifikan, Chelsea memilih untuk fokus mendapatkan Kellyman 100% fit dan bekerja dengan dia pada perkembangannya di Cobham. Tidak ada risiko yang diambil dengan Kellyman. Next, dikutip dari Bobby Vincent, mengerti bahwa saat ini sangat tidak mungkin Omari Kellyman meninggalkan Chelsea sebagai pemain pinjaman hingga deadline nanti. Rencana inisiasi awalnya adalah klub akan mengirimkan pemain 19 tahun itu sebagai pemain pinjaman, akan tetapi penyembuhan dia terhadap injury nampaknya lebih lama dari apa yang diperkirakan. Ya, CBC juga heran. Baru ngeh juga kita ini punya pemain winger lain yaitu Omari Kellyman. Jadi benar-benar saat ini kita sudah ada Jadon Sancho, Madueke, Pedro Neto, kemudian Tarik George. Jangan lupa bisa saja ya, bisa saja Mikhailo Mudryk kembali setelah menerima sampel B hasil dari tes dopingnya ya. Jadi kalau tambah Omari Kellyman ada 6 guys. So buat apa kita mengharapkan transfer yang baru Mathys Tel dan juga Garnacho karena kita ini benar-benar fokusnya hanya di posisi striker. Karena kita tidak lupa bahwa saat ini striker kita itu hanya satu yaitu Nicholas Jackson dan Mark Gue itu masih sangat hijau ya, 18-19 tahun. Jadi kecil kemungkinannya kita ini tidak fokus kepada posisi yang benar-benar kita ini membutuhkan suplai pemain yang baru. Besok kita akan membahas terkait transfer dari posisi striker ini ya guys. Oke, I think that's all di episode ke-166 kali ini.
Don't forget to support channel CBC ini by subscribe, like, dan share. Thank you for watching. Take care. God bless. And keep the blue flag flying high. Come on, the Chels.